Pagi di Nusa Kambangan, pada hari, tanggal kejadian yang diperkirakan atau tidak disebutkan. Pulau penjara yang dikenal sunyi dan angker itu mendadak diguncang oleh suara menderu baling-baling helikopter militer yang kemudian diikuti oleh iring-iringan mobil mewah dengan pengawalan ketat. Bukan sembarang tamu yang turun dari kendaraan-kendaraan tersebut adalah dua figur paling tersohor di Indonesia, Raffi Ahmad dan pengacara top Hotman Paris Hutapea. Kedatangan mereka bukanlah kunjungan resmi biasa, melainkan sebuah misi rahasia tingkat tinggi yang berakar pada harapan dan kemanusiaan. Hotman Paris terlihat menggenggam erat sebuah map merah bersegel emas, sebuah dokumen yang bukan hanya berisi surat, melainkan otoritas dan restu langsung dari Istana Negara, membawa nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Momen ini menandai titik balik paling mengharukan dalam sejarah hukum dan hiburan tanah air, menunjukkan bagaimana kekuasaan dan persahabatan dapat berpadu untuk memberikan kesempatan kedua. Raffi Ahmad, sahabat karib Amazoni, hadir sebagai representasi dari tekad yang menolak diam. Di balik julukan Sultan Andara, Raffi menunjukkan sisi humanisnya, menggunakan pengaruhnya di lingkaran kekuasaan untuk membuka pintu penjara yang sebelumnya tertutup rapat. Kehadirannya di dermaga penyeberangan menuju penjara paling ketat di Indonesia ini bukanlah demi rating atau sorotan publik, tetapi murni demi seorang teman yang terpuruk dan kini diberi peluang untuk bangkit. Ia membawa beban emosional besar, menahan haru, karena di tangannya tergenggam selembar surat negara yang berpotensi mengubah nasib seseorang. Raffi menegaskan bahwa kepercayaan pada kesempatan kedua adalah nilai yang lebih mahal dari sorotan media. Jika Raffi Ahmad adalah hati dari misi ini, maka Hotman Paris Hutapea adalah lengan hukumnya. Dengan setelan jas mencolok dan langkah penuh wibawa, Hotman menggenggam map merah itu seolah membawa palu keadilan yang berbeda. Ia menegaskan kepada awak media bahwa kehadirannya di balik tembok beton bukan lagi soal persidangan, melainkan soal keadilan dan kemanusiaan yang harus ditegakkan di luar batas formalitas hukum. Di dalam map ini terkandung harapan, perubahan, dan peluang untuk bangkit, ujarnya dengan suara tegas namun menyimpan getaran emosional. Dokumen bersegel emas yang ia bawa ternyata berisi grasi dari Presiden yang secara spesifik memberikan pembebasan bersyarat kepada Amazoni, jauh lebih awal dari vonis 4 tahun yang seharusnya ia jalani. Momen penyampaian surat ini menjadi puncak drama. Di ruangan kepala lapas, Amazoni yang tampak letih dan mengira dirinya hanya akan menjalani pemeriksaan rutin, seketika terpaku saat pintu terbuka dan Raffi serta Hotman muncul. Wajah datarnya berubah total, matanya membesar lalu berkaca-kaca. Dunia yang selama ini gelap tiba-tiba terasa terang kembali. Saat Hotman menyodorkan map merah itu sambil berbisik, "Ini dari Presiden," tangis Amazoni pun pecah. Aktor yang dikenal tegar itu hancur dalam haru. Isi surat tersebut bukan sekedar mengurangi masa hukuman, itu adalah simbol dari kepercayaan negara terhadap potensi perbaikan diri. Hotman Paris menekankan bahwa grasi ini adalah bukti bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki ruang untuk belas kasih dan harapan, menempatkan Amazoni di titik nol kehidupan yang baru. Dokumen tersebut menjadi penanda bahwa masa lalu tidak dihapuskan, tetapi masa depan diberi kesempatan. Reaksi Amazoni di hadapan utusan istana menunjukkan betapa tidak siapnya ia menerima keajaiban ini. Ia berdiri terpaku, jiwanya seolah lebih dulu merespons sebelum tubuhnya mampu bergerak. Air mata yang tumpah adalah luapan dari penyesalan dan syukur yang mendalam setelah berbulan-bulan terpisah dari dunia luar. Namun, pertanyaan besar muncul, mengapa Presiden turun tangan? Keputusan grasi ini ternyata tidak datang semata-mata karena popularitas Amazoni. Kami mendapatkan informasi eksklusif bahwa ada komite rahasia yang bergerak di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.
Tim evaluasi khusus ini telah memantau perilaku Amazoni selama berbulan-bulan di dalam lapas. Laporan yang disampaikan ke istana menggarisbawahi perubahan sikap yang signifikan, keterlibatan aktif dalam program rehabilitasi, dan catatan kedisiplinan yang bersih. Amazoni, menurut laporan tersebut, bukan lagi pria yang dulu tersandung kasus. Ia telah berubah, perlahan namun pasti, membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua. Laporan ini menjadi kunci utama yang meyakinkan Presiden untuk mengeluarkan keputusan grasi. Keputusan Presiden Prabowo ini oleh para pengamat politik juga dibaca sebagai sinyal politik yang lebih dalam. Hal ini dipandang sebagai penegasan bahwa pemerintah percaya bahwa pemulihan lebih mulia dari penghukuman. Negara, meskipun harus tegas dalam penegakan hukum, juga dapat bersikap lembut dan memberikan uluran tangan kepada mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Amazoni kini tidak hanya aktor yang dibebaskan, ia menjadi narasi hidup bahwa perubahan adalah mungkin dan negara tidak akan menutup pintu bagi pertobatan. Keputusan ini hadir di tengah momentum politik pasca pemilu, memberikan pesan kuat tentang nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi. Tak butuh waktu lama bagi berita pembebasan bersyarat Amazoni menyebar. Begitu kabar ini bocor, media sosial langsung meledak. Tagar seperti #GrasiAmazoni dan #HotmanGerak langsung menjadi trending dalam hitungan jam, menunjukkan betapa besarnya perhatian publik terhadap kasus ini. Reaksi netizen terbelah tajam, menciptakan perdebatan sengit antara dukungan dan kecurigaan. Di satu sisi, banyak yang menangis haru, mengutip ayat-ayat tentang kesempatan kedua, dan memuji upaya Raffi dan Hotman. Di sisi lain, muncul suara-suara sinis dan skeptis yang mempertanyakan keadilan hukum dengan komentar pedas seperti, "Kalau bukan artis, mana bisa dapat grasi?" menyindir adanya perlakuan istimewa bagi kaum selebritas. Namun, di tengah komentar bernada miring tersebut, terdapat juga pesan-pesan menyentuh dari keluarga narapidana lain yang berharap bahwa perubahan dan peluang yang didapatkan Amazoni juga bisa menular pada anak atau kerabat mereka. Amazoni kini menjadi simbol sebuah pertarungan antara harapan publik dan keraguan terhadap sistem keadilan yang adil bagi semua orang. Dari sudut pandang politik, keputusan grasi ini juga memiliki bobot signifikan. Bagi pengamat politik, ini bukan sekedar tinta di atas kertas. Ini adalah pesan strategis dari Presiden Prabowo. Presiden ingin menunjukkan citra kepemimpinan yang tegas namun penuh welas asih. Ini adalah narasi pemulihan yang diharapkan dapat menyejukkan suasana pasca politik. Surat pembebasan Amazoni menjadi sebuah manifesto kecil bahwa negara tidak akan pernah menutup pintu bagi warganya yang bersungguh-sungguh ingin kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat. Amazoni kini menjadi penanggung jawab atas narasi perubahan ini di mata publik. Momen pembebasan Amazoni disempurnakan di dermaga penyeberangan Nusa Kambangan. Saat ia melangkah keluar menuju dermaga, tubuhnya terlihat tegap, namun jelas terlihat bahwa hatinya masih syarat emosi. Ia menatap lautan yang selama ini menjadi pemisah dirinya dari kebebasan dan kini menjadi jalur kembalinya ia ke pelukan keluarga. Raffi Ahmad terlihat menggandeng erat bahunya, sementara Hotman Paris mengangguk pelan penuh makna. Tak ada perayaan mewah, tidak ada selebrasi meriah, hanya pelukan erat, air mata, dan bisikan-bisikan tulus, terutama pesan keras, "Jangan sia-siakan ini." Di wajah Amazoni terpancar percampuran rasa syukur, penyesalan mendalam, dan tekad yang membaja. Inilah lembar baru dalam hidupnya, di mana kesalahan yang ia buat di masa lalu telah menjadi guru berharga dan kejujuran akan menjadi pegangan utamanya. Namun babak ini bukanlah akhir yang bahagia, melainkan awal dari sebuah pembuktian jangka panjang.
Amazone kini menyandang status bebas bersyarat. Kebebasan ini bukanlah akhir dari perjuangan. Ini adalah titik awal di mana ia harus menghadapi ujian dari dunia luar. Media akan terus menyorot setiap langkahnya, dan publik akan terus menjadi juri yang ketat. Ia harus membuktikan bahwa perubahan yang dilaporkan tim evaluasi adalah nyata dan permanen. Di balik semua drama ini, terukir kisah inspiratif tentang kesetiaan seorang sahabat, keberanian seorang pengacara yang memilih hati nurani, dan kebijakan seorang presiden yang percaya pada potensi cahaya di balik kegelapan terkelam. Ini adalah pelajaran menyentuh tentang pentingnya peluang kedua bagi setiap manusia.